Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria, nomor induk mahasiswa 2113865. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan mempresentasikan proposal rancangan pembelajaran berbasis TK yang berjudul Keefektifan Penggunaan Gmonio sebagai Media Pembelajaran. Latar belakang masalah. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang begitu pesat menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini. Selain adanya perubahan pergeseran paradigma pendidikan, iptek telah membawa pembaruan serta perubahan yang sangat pesat dalam kehidupan manusia. Perkembangan iptek, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, pengaruh dari berkembangnya bidang teknologi informasi dan komunikasi, timbul gagasan e-learning. E-learning merupakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan elektronik seperti komputer. Pembelajaran berbasis komputer tidak dapat dipisahkan dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Proses kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Teluk Sebong pada mata pelajaran BTIK berlangsung hanya sebatas bimbingan dan pemberian tugas di masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana COVID-19 sudah melanda Indonesia kurang lebih hampir 2 tahun. Proses pembelajaran yang dilakukan saat ini hanya menggunakan media WhatsApp Group dan Google Classroom. Kemudian selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah penulis rumuskan, yakni pertama, bagaimana mengembangkan e-learning sebagai media pembelajaran menggunakan Gmonio. Kemudian yang kedua, bagaimana e-learning dapat digunakan oleh guru dan siswa sebagai media pembelajaran. Selanjutnya adalah batasan masalah. Agar perancangan aplikasi e-learning ini dapat dilakukan secara terarah, maka penulis membatasi permasalahan fungsionalitas aplikasi e-learning yang akan dibuat, yakni meliputi sistem otentik untuk membedakan setiap user yang login dengan melihat status yang dimiliki, apakah user seorang murid, guru, atau admin. Kemudian registrasi anggota dari aplikasi e-learning. Selanjutnya, admin dan guru dapat membuat pengumuman yang hanya dapat dilihat anggota dari aplikasi e-learning. Kemudian guru dapat membuat sebuah kelas yang di dalamnya terdapat materi dan latihan soal. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, guru dapat mengupload materi modul pembelajaran. Kemudian tujuan. Adapun tujuan dari diadakannya pendidikan ini ada antara lain, yakni untuk merancang dan membangun aplikasi e-learning yang berbasis web, sehingga dapat efektif digunakan untuk pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan aplikasi e-learning di SMA Negeri 1 Teluk Sebong. Selanjutnya, kajian pustaka. Kajian teori yang pertama yakni pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut distance learning. Dahulu sejarah pembelajaran jarak jauh. Dahulu pendidik untuk mengirimkan bahan ajar itu melalui kantor pos untuk menjangkau peserta didik yang berada di wilayah atau berjarak jauh. Bahan ajar yang dikirim melalui pengiriman pos menjadikan pertemuan antara tenaga pendidik dan peserta didik sangat minim. Bahkan tidak ada pertemuan keduanya sama sekali. Pada masa itu, bahan ajar dikirim dalam bentuk media cetak hard copy yang memerlukan waktu sangat lama untuk memproduksi dan menyebarkannya. Belum lagi dihadapkan pada resiko tinggi hal keawetan
bahan ajar pada saat bahan ajar dikirim dan disimpan. Sejak media elektronik berupa komputer pribadi muncul pada pertengahan tahun 1980-an, komputer menjadi kunci utama dalam mendukung proses pembelajaran, khususnya sebagai media penyampai materi pelajaran. Meski demikian, komputer yang digunakan secara individual memiliki kekurangan atau kelemahan dalam implementasi pembelajaran jarak jauh. Ketika komputer diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh, file digital yang dapat diproses melalui komputer seperti file audio, video, animasi, atau perangkat lunak pembelajaran disimpan dalam media penyimpanan data berupa CD, floppy disk, flash disk, atau hard disk. Setelah itu, CD atau DVD, floppy disk tadi dikirim melalui kantor pos kepada alamat peserta didik. Selayaknya pengiriman bahan ajar cetak pada masa lalu. Dalam hal ini, mulailah muncul kelemahan dari pemanfaatan komputer untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tersebut. Setelah perangkat elektronik saja dinilai kurang maksimal dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, kemudian muncul teknologi jaringan komputer. Jaringan komputer memungkinkan untuk menghubungkan dua perangkat komputer atau lebih, sehingga antara komputer dapat melakukan komunikasi dari berbagai informasi dalam sebuah jaringan. Jaringan komputer terus mengalami perkembangan hingga dapat menghubungkan beberapa komputer dari sebuah gedung, perpustakaan, sekolah, antar kota, antar pulau, antar negara, atau benua, bahkan antar jaringan komputer di belahan dunia yang dikenal dengan istilah teknologi internet. Kemudian, seluruh konten pembelajaran tadi disediakan dalam website. Peserta didik mengakses pembelajaran pada alamat website yang sama dengan website yang diakses oleh pendidik. Kemudian, definisi pembelajaran jarak jauh. Pendidikan jarak jauh adalah proses mengajar dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Sehingga dapat disimpulkan juga pembelajaran jarak jauh itu merupakan pembelajaran jarak jauh, suatu metode penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan ketika pendidik dan peserta didik berada dalam lokasi dan waktu yang berbeda. Sehingga dalam proses pembelajaran memerlukan media pengantar komunikasi jarak jauh untuk menjembatani antara pendidik dan peserta didik dalam berinteraksi dalam proses pembelajaran. Kemudian kajian teori yang kedua adalah e-learning. Pengertian dari e-learning adalah e-learning ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu e dan learning. E adalah istilah e-learning merupakan singkatan dari kata elektronik yang berarti peralatan elektronik. Sedangkan kata learning berarti pembelajaran. E-learning bisa didefinisikan antara lain sebagai berikut. Metode pembelajaran baru yang menggunakan sebuah media komputer, jaringan internet. Kemudian, e-learning bisa juga diartikan sebagai adanya sebuah sistem dan aplikasi elektronik yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian komponen-komponen dari e-learning, komponen yang saat membangun e-learning, yang harus ada saat membangun e-learning menurut Ghirardini, yakni konten e-learningnya yakni e-tutoring, e-mentoring, kemudian
pembelajaran kolaboratif, dan kelas virtual. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis, yakni ada dua: studi pustaka dan observasi dan wawancara. Studi pustaka, pengumpulan data dari informasi dilakukan dengan membaca berbagai buku referensi yang terdapat dari buku-buku tentang e-learning dan penggunaan PHP, MySQL, serta pencarian informasi lainnya dapat mendukung proses penulisan yang bersumber dari beberapa alamat di internet yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi ini. Kemudian observasi dan wawancara. Langkah ini berupa pengamatan langsung. Penulis di SMA Negeri 1 Darussubuh melakukan analisis terhadap IT implementasi yang ada untuk mendukung kebutuhan aplikasi e-learning. Kemudian meminta data yang diperlukan dan melakukan wawancara langsung kepada beberapa guru-guru bidang studi lainnya, seperti dengan Ibu Ana Elfrida SPD selaku guru biologi, kemudian Bapak Andi Hafidz sebagai guru bahasa Inggris, dan Ibu Imaturyani SPD sebagai guru kimia sekaligus sebagai wakil kurikulum. Kemudian metode pengembangan sistem yang digunakan adalah model pengembangan ADI, yakni ada Analyze-nya terdiri dari Net Assessment dan Front End Analyze. Kemudian Design, pengembangan, Development, kemudian Implementation, dan Evaluasi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dari analisis net assessment. Pertama, kegiatan ini yang dilakukan dalam tahap net assessment ini berupa observasi terhadap lingkungan dan proses pembelajaran yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 tersebut. Berdasarkan observasi, terdapat beberapa permasalahan yang disimpulkan, yakni SMA Negeri 1 Darussubuh belum menyediakan media pembelajaran yang dapat mengakomodasi guru untuk menyampaikan pembelajaran di luar kelas, serta dapat diakses oleh siswa kapanpun dan dimanapun dengan mudah. Kemudian front analyze. Pada tahap ini menganalisa karakteristik peserta didik bertujuan agar hasil pengembangannya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sesuai dengan pengamatan, dari hasil pengamatan, siswa SMA Negeri 1 Darussubuh khususnya jurusan MIPA 1 memiliki kecenderungan belajar melalui perangkat elektronik, khususnya komputer dan laptop. Kemudian hasil daripada desain. Hasil daripada desain yang pertama yakni menentukan jadwal. Jadwal ini dilaksanakan dari 1 September sampai 30 September. Kemudian hasil desain yang kedua adalah menentukan kebutuhan perangkat lunak dan hardware. Hardware yang dibutuhkan yakni berupa laptop, PC. Kemudian software yang dibutuhkan adalah Master Microsoft Office untuk membuat website. Kemudian yang kedua, Master Facet Reader untuk membuka file materi dalam bentuk PDF. Kemudian ada lagi Corel Draw, membuat dan mengolah gambar. Selanjutnya ada software Kisco Packet Tracer. Kemudian ada software Snagit atau Snapping Tool untuk mengambil gambar dari layar monitor. Kemudian yang keenam, source code LMS model yang dapat
yang didapatkan dari website https://www.genomio.com. Kebutuhan minimal hardware kebutuhan kapasitas minimal hard disk itu sebesar 200 MB digunakan untuk menyimpan kode program Genomio ditambah dengan ruang penyimpanan sesuai dengan kebutuhan minimal 5 GB. Prosesor yang dibutuhkan minimal kecepatan 1 GHz, disarankan 2 GHz dual core atau yang lebih tinggi. Kemudian RAM berkapasitas minimal 512 MB disarankan 1 GB ke atas. Kemudian dari hasil desain DFD atau biasa disebut dengan data flow design level 0, dari sistem e-learning menggambarkan secara umum yang terdiri dari 3 kelompok, yakni pemakai sistem e-learning, yaitu admin, student, siswa, teacher, guru. Admin men-setting, memberikan informasi ke sebuah sistem e-learning. Kemudian siswa akan mendapatkan berita atau materi atau mendapatkan nilai dari sebuah sistem. Kemudian siswa melakukan penilaian dengan mengerjakan soal-soal, kemudian masuk ke sistem. Sebagai teacher atau guru akan mendapatkan informasi berupa laporan nilai, kemudian guru memberikan materi ke sistem, memberi soal dan kunci jawaban, dan dapat juga mengirim berita. Kemudian rancangan tampilan halaman login. Jadi ini nanti sebagai tampilan untuk rancangan e-learning yang akan dikembangkan. Kemudian ini tampilan home yang akan nanti digunakan. Selanjutnya ini adalah rancangan tampilan halaman course list. Selanjutnya di sini nanti ada rancangan tampilan untuk siswa dalam mengerjakan soal. Kemudian di sini adalah rancangan tampilan halaman penskoran siswa. Ini selanjutnya adalah ini rancangan tampilan halaman manajemen pengajar. Selanjutnya ini adalah rancangan tampilan halaman question manajemen pengajar. Jadi di sini nanti guru dapat menambahkan soal dan memberikan kunci jawaban. Kemudian ini adalah rancangan tampilan halaman report pengajar berupa progres nilai. Itu sebagai salah satu desain rancangan pengembangan media pembelajaran yang akan saya kembangkan. Demikian penyampaian dari saya. Mohon kritik dan sarannya khususnya kepada Bapak dosen pembimbing agar pengembangan aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. Demikian penyampaian dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.